Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Syuja' mengatakan wa in kanat min dawatil haid bi haidatin wa in kanat min dawati syuhuri bi syahrin wa in kanat hamilan bil wad'i. Kalau wanita budak yang dibeli atau tawanan perang yang dimiliki adalah wanita yang masih menjalani masa-masa haid secara normal. Dia tidak dalam kondisi hamil ya. Dia dalam kondisi kosong karena buktinya apa? Dia haid. Maka tidak bisa segera digauli walaupun itu sudah sah menjadi milik dengan pembelian ataupun rampasan perang. Sah menjadi milik tetapi tidak bisa serta-merta digauli sampai wanita itu menjalani satu kali masa haid. Dikisahkan ada seorang lelaki di zaman Nabi SAW ketika mendapatkan rampasan perang pada perang Autas atau perang Hunain. Salah seorang sahabat yang mendapatkan rampasan perang berupa seorang wanita yang sedang hamil. Dia ingin segera menggauli wanita tersebut sehingga dia mendekati tenda tempat budak dia berada. Maka Nabi SAW ketika menyaksikan lelaki itu mendekati tenda tempat budak miliknya, milik lelaki itu, Nabi SAW menghardiknya, mencegahnya. Para sahabat pun mencegahnya dan mengatakan, laqad kittu an al'anahu la'natan yadkhulu biha qabrah. Aku hampir saja melaknatinya, mengutuknya dengan kutukan, dengan laknatan yang terus-menerus akan melekat padanya sampai dia masuk ke dalam lubang kuburnya. Alias laknat ini akan melekat dengan dirinya sampai akhir hayatnya. Kemudian Nabi SAW memberikan instruksi yang bersifat umum. Alla tuta' hamilun hatta tada' wala hailun hatta tustabra' bihaidah. Tidak boleh ada tawanan perang yang digauli sampai kalau dia itu dalam kondisi hamil sampai dia melahirkan anaknya. Kalau dia sedang dalam kondisi tidak hamil sampai dia mengalami satu kali masa haid. Wa in kanat min dawatil ashhur fa bi syahrin. Kalau wanita tawanan budak itu, tawanan perang itu ataupun budak itu adalah wanita yang masih kecil belum haid ataupun wanita yang sudah menopause tidak lagi haid, maka harus menanti 1 bulan untuk memastikan betul-betul dia dalam kondisi tidak haid dan dalam kondisi rahimnya kosong dari janin. Wa in kanat hamilan bil wad'i. Kalau wanita itu dalam kondisi hamil, maka harus menunggu kelahiran si janin yang ada dalam perutnya. Dan ini terjadi ya. Kasus ini walaupun alhamdulillah saat ini tidak lagi ada perbudakan, tetapi secara tinjauan fikih harus kita pahami dan kita tarik benang merahnya. Betapa Islam menjaga kemurnian nasab. Tidak boleh ada sedikit pun ruang terjadinya percampuran nasab. Wa in mata sayyidu ummil waladi istabru'at nafsaha kal amah. Kalau ada budak yang ditinggal mati oleh majikannya, maka dalam tinjauan fikih Syafi'i budak tersebut dengan meninggalnya si majikan serta-merta dia langsung merdeka sehingga dia boleh menikah dengan lelaki lain karena dia sudah merdeka, dia bebas menentukan nasib dirinya. Namun demikian dia tidak bisa serta-merta langsung menikah dengan lelaki lain sampai dia menjalani masa-masa istibra' seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kalau dia sedang hamil, dia tunggu sampai lahir janinnya. Kalau dia tidak sedang hamil namun masih umur-umur produktif, maka dia tunggu 1 kali masa haid. Kalau dia sudah tua, sudah menopause atau dia masih kecil, maka tunggu 1 bulan. Kalau 1 bulan tidak lagi ada tanda-tanda datang bulan ataupun kehamilan, maka dia boleh menikah dengan lelaki lain. Ini untuk memastikan sekali lagi kesucian nasab agar tidak terkontaminasi, tercampur dengan orang lain. Dan ini alhamdulillah satu kenikmatan, satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nasab itu memiliki arti yang sangat besar, fungsi yang sangat besar. Karena dengan adanya nasab berarti ada rasa tanggung jawab dari orang tua sebagai ayah, ada hak waris mewarisi, dan ada beban moral yang harus dipikul dan dijaga oleh setiap orang, laki ataupun perempuan, sehingga mereka terhindar dari dari praktek-praktek zina yang menyebabkan nasab itu bercampur baur atau bahkan sang janin nanti terlahir dalam kondisi tidak punya nasab kecuali kepada ibunya.
andai wanita-wanita muslimah tahu hal itu, bahwa kalau mereka berzina tidak bisa dinikahkan, kalaupun dijanji gombal oleh lelaki hidung belang yang menzinahi bahwa dia akan bertanggung jawab, akan menikahi, maka itu tidak ada artinya, karena dia tidak bisa dinikahi sampai dia melahirkan janinnya. Ini akan menjadi proteksi tersendiri bagi wanita untuk tidak mudah-mudah berzina. Untuk tidak mudah-mudah berzina. Dahulu di zaman jahiliyah, ketika urusan nasab ini masih dijaga dengan baik, maka wanita merdeka itu tidak ada yang berzina. Tidak ada yang berzina, karena mereka tahu kalau sampai berzina, nasabnya akan dinasabkan kepada laki lain selain suaminya, dan itu menjadi aib besar. Sehingga wanita-wanita merdeka itu, mereka selalu menjaga kehormatan dirinya, menjaga keutuhan nasabnya. Kalau sampai dia melahirkan seorang anak tanpa memiliki status nasab, maka itu akan menjadi aib yang terus dikenal oleh masyarakat luas sepanjang masa, bukan hanya sepanjang hidup dia, tetapi sepanjang hidup anaknya pun demikian, akan terus membawa beban mental yang berat. Kemudian di antara hal yang juga patut untuk kita ceritakan pada kesempatan ini, Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah menyatakan, mana ada wanita merdeka yang berzina? Mustahil. Dalam tradisi orang Arab itu sesuatu yang mustahil. Para pezina itu biasanya dari keturunan budak, karena mereka tidak peduli dengan nasab. Budak itu digaul oleh lelaki lain secara bergiliran, dijual, dibeli, sehingga rasa malu mereka itu sangat rendah, berbeda dengan wanita merdeka yang mereka hidup dalam komunitas nasab yang jelas, dalam naungan kabilah yang jelas, sehingga sudah sepatutnya kita kaum muslimin untuk kembali menghidupkan kepedulian tentang nasab. Yang ini menjadi salah satu proteksi bagi anak kita, beban moral bagi anak kita untuk selalu menjaga, dia selalu ingat apapun yang dilakukan dampaknya akan dirasakan oleh satu kabilah, satu marga, dan itu akan terus dikenang sepanjang masa oleh anak keturunan. Sehingga wanita yang memahami hal ini, ketika nanti kalau dia sampai berzina, dia akan ingat bahwa anaknya tidak akan punya nasab. Dia pasti akan merasa terpukul dan tercoreng seumur hidup. Kalau itu memahami, maka dia tidak akan, sekali lagi, tidak akan gampang-gampang terjerumus dalam rayuan gombal, tidak mudah terperdaya oleh bualan lelaki hidung belang. Karena itu ajari anak Anda nasab. Kenalkan kepada anak Anda nasab. Anda, anakku, engkau adalah fulan, ibnu fulan. Atau engkau, wahai putriku, adalah anak fulan, ibnu fulan. Dan fulan itu adalah kakekmu, dia adalah pamanmu, dia sepupunya. Kenalkan mereka. Ta'alau min ansabikum ma tasilu nabi rahmakum. Kenalilah, pelajarilah nasab kalian agar kalian selalu bisa menjaga arhamakum, hubungan silaturahmi, saling menjaga, saling melindungi, saling memproteksi diri. Ini satu hal yang sangat penting yang harus kita hidupkan, kita pelajari, dan kita budayakan di keluarga kita, agar anak-anak kita memiliki benteng yang berlapis dari perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.